si bunga ini udah mulai nggak sadar, Mang. Jadi sampai saya dengar, Bang, saya pengen duduk. Udah saya dudukin, saya cek nadi sama napasnya nggak ada, Mang. Itu saya di situ udah histeris, udah nangis saya, Mang. Ya dalam satu artian saya takut dituntut keluarganya. Dalam satu artian lagi juga ya saya sayang sama dia, Mang. Kan begitu. Kemudian dia itu dibawa ke satu tempat ruangan yang gelap, dan di sana itu nggak ada siapa-siapa kecuali dia sama lelaki itu tadi, Mang. Tapi lelaki itu nggak mau nyamperin, nggak mau ngomong, nggak mau ngapa-ngapain, cuman diem aja. Dan kemudian dia itu ada ngelihat sedikit kayak lorong, Mang, lorong putih itu. Dia ngikutin lorong itu, dan kemudian tahu-tahu dia sudah ada di ambulan, yaitu. Dan yang dia omongkan itu, saya nggak sakit, ayo pulang aja, bahasanya seperti itu, Mang. Tapi kan keadaan waktu itu malam, Mang, mau menjelang pagi, sekitar jam 1 atau jam 2 kan gitu. Nggak mungkin kita bawa pulang waktu itu juga. Kurang lebih itu ada 13 campur bunga 14 ya, Mang. Itu yang kerasukan 8. Saya dipanggilin Mbak Sujiwo ini dengan Pak Suparman diantar. Kemudian sampai sana saya nggak banyak cerita, nggak banyak nanya. Mbak Sujiwo tolong saya, di asrama saya kerasukan massal. Jadi singkat ceritanya Mbak Sujiwo udah sampai ke asrama. Yang lain-lain selain bunga itu ditanganin sama Mbak Sujiwo itu setannya cepat lepas, Mang. Keluar, pingsan, kan begitu. Tenang, tapi si bunganya agak susah, Mang. Jadi saya itu beralih ke arah peruqyah, Mang, berobat syariah. Jadi saya tanya tuh teman-teman, nggak ada yang tahu. Kemudian saya cari di Google, Mang. Di Google itu ada yang namanya Ustadz Sapri lah, katakan seperti itu namanya. Ustadz Sapri bilang ke saya, ini yang diderita sama si bunga ini bukan hal-hal yang kecil. Dia bilang seperti itu. Ini ada kiriman dari kampungnya. Dan saya ini berani menangani tapi tidak berani menanggung resiko. Setelah saya bicara ke ibunya, saya langsung tuh nemuin Ustadz itu kembali. Ngobrol, dan Ustadz sudah setuju, kita juga sudah setuju bahwasanya kalaupun terjadi apa-apa ini bukan tanggung jawab si Ustadz, kan begitu, Mang. Nah, kemudian si Ustadz ini, Pak Ustadz Sapri, minta sama saya botol air minum 2 yang belum dibuka segelnya. Saya jalan ke warung, saya beli itu, Mang. Disitulah mulai prosesi ruqyah dilakukan, Mang. Yang tadinya si bunga ini lumpuh, ketika selesai di ruqyah itu langsung bisa jalan, Mang. Sebelum Ustadz datang, saya sempat ngobrol ke bunga. Si bunga itu pandangannya seperti kosong, Mang, melihat ke arah yang di luar. Ternyata makhluk yang membawa dia ke alam lain itu wujud semua, Mang, di depan kantor saya, Mang. Bahkan tambah 1. Yang bertanduk itu muncul, yang WW itu muncul, ditambah yang berjubah merah 1 kuntilanak merah itu muncul, kemudian yang setengah badan itu muncul. Jadi nggak lama Ustadz datang, seperti biasa, Mang, pandangan si bunga ini udah sinis ke arah Ustadz. Kemudian dimulailah ruqyah, Mang. Itu Pak Ustadz itu meminta air, Mang, air yang berasal dari 7 masjid. Jadi staf saya suruh cari, pokoknya jangan musola lah. Jadi dicarilah sama staf, dapat air itu. Kemudian itu ditaruhin di baskom, ditaruh di depan bunga, Mang. Jadi udah ditaruh di depan bunga, Pak Ustadz langsung membacakan ayat-ayat ruqyah, Mang. Dan yang terjadi, Mang, itu bunga muntah, Mang. Muntah itu muntah hal-hal yang kita bilang di luar nalar ya, Mang. Ada lipan yang kecil itu, Mang, warnanya hitam. Kemudian ada logam-logaman seperti paku, Mang. Ada rambut. Jinnya itu ngomong, Mang, ke kita, kamu gak akan bisa ngusir saya. Seperti itu. Ilmu kamu gak ada apa-apanya, katanya begitu, Mang. Kemudian itu Ustadz baca ayat kursi, jinnya ngikut.
yang ikut seperti yang dibaca si Ustadz. Cuman di akhir dia nggak nyampe, Mang. Di akhir dia merasa kesakitan, panas. Itulah tipu daya mereka supaya kita itu nggak yakin tadi, Mang. Sampai pada akhirnya jin ini tadi, Mang, dia ngomong, saya ini disuruh dengan orang yang menyukai dia. Karena memang mukanya sudah mulai pucat, ya saya ajak pulang, Mang. Saya nggak mau ngambil resiko kan nanti kumat di jalan bagaimana kan gitu. Jadi pada waktu itu saya pulang langsung ke asrama. Waktu itu saya ambil inisiatif, saya mencari ayat-ayat ruqyah itu dari Google, Mang. Saya screenshot mana yang harus dibaca, yang harus dibacakan seperti itu. Kemudian saya melakukan sholat sunat taubat dulu 2 rakaat. Kemudian saya minta sholat qiyamul lail 2 rakaat, minta petunjuk sama sholat hajat juga. Saya melakukan sholat sunat itu 3. Dan saya melihat, Mang, luar biasa, Mang. Di sana ada 4 pilar, Mang. 4 pilar itu tiang itu, setiap tiang itu ada apinya, Mang. Kayak api obor itu, Mang, tapi besar. Itu kaki dan tangannya si bunga ini dirantai, Mang. Memang benar-benar dirantai, Mang. Sampai sana. Jadi yang sayanya tadi ini biasanya melihat bangsa-bangsa seperti itu takut, Mang. Pada masa itu saya nggak takut, Mang. Nggak tahu kenapa. Kemudian mereka ngelihat kedatangan saya di situ, mereka tuh seperti nggak seneng lah, Mang. Tapi saya ingat sama pesan si Ustadz, kalau minta senjata itu tadi baca selawat. Saya baca selawat, Mang. Itu, Mang, tiba-tiba di tangan saya pegang tombak, Mang. Dan kemudian nggak lama, waktu itu kejadian itu begitu singkat, saya kemudian balik ke raga saya lagi, Mang. Tapi, Mang, setelah proses ruqyah ini selesai, belum aja Pak Ustadz pulang, si pembantu yang memang saya khususkan menjaga si bunga itu kerasukan, Mang. Dia bilang tuh ke kita semua, saya kalah di sini, katanya seperti itu, Mang. Saya kalah di sini, tetapi tidak untuk keluarganya, Mang. Saya tetap akan mengganggu dan berusaha membuat keluarganya, Mang.